Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, dan apabila sesungguhnya ahli daerah, ahli qaryah, qura itu artinya qaryah, qaryah itu artinya daerah. Amanu wattaqau, mereka beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tentu aku akan membukakan kepada mereka keberkahan yang ada di langit dan ada di bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka itu adalah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab kepada mereka bima kanu yaksibun, disebabkan amal-amal mereka, perbuatan mereka yang bertentangan dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pahami pada ayat walau amanu ahlul qura, walau anna ahlal qura. Ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan keberkahan kepada kita, akan memudahkan semua permasalahan kita, dan Allah akan membukakan pintu langit, pintu bumi. Kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ini tidak mengikuti peraturan Allah, maka sama saja ini ada kopi. Ini ada kopi. Kopi itu yang asli kan diminum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Kopi ini kan tujuannya untuk diminum. Namun ada orang kopi ini dituangkan di atas kepalanya. Coba apa ya? Bagaimana coba? Ini ada kopi, semestinya kan untuk diminum, tapi dituangkan di atas kepalanya. Berbahaya. Seumpamanya ada orang bawa HP kan? Ada HP. Kemudian HP-nya kotor. Ngerti dia ini kotor. Dan dia ngerti kalau HP-nya nanti dicuci, nanti berbahaya, ngerti. Tapi dia ini HP ini direndam di dalam air. Kemudian dimasukin rinso, dimasukin sabun, apa yang terjadi coba? Rusak kan? Itu persis di antara kita yang sudah diberi peraturan oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya ini harus dilakukan, ini harus ditinggalkan, ini harus mengikuti program-program Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kitanya itu enggak ngikutin. Maka fa akhadnahum, Allah akan mendatangkan musibah, Allah datangkan ujian, Allah datangkan bala, Allah datangkan semuanya, yang semuanya itu adalah bagian daripada adab. Fa'akhadnahum. Kenapa nyampe Allah Subhanahu wa taala mengadab kepada seorang hamba? Bima kanu yaksibun, gara-gara dengan sesuatu yang kita lakukan. Makanya di dalam ayat lain Allah mengatakan innallaha la yadlimu bi syai'an. Allah tidak pernah berbuat zalim. Innallaha Allah senantiasa tidak pernah berbuat zalim kepada seorang hamba. Wa ma dzalamahumullahu, Allah tidak pernah berbuat dolim kepada kita semua. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Akan tetapi kita semua mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala atas kedoliman yang kita lakukan. Jadi kalau kita ini pengen mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, pengen mendapatkan rizki yang berlimpah ruah, semuanya akan dimudahkan, maka
Caranya adalah ikuti program Allah. Awal terjadinya kerusakan yang terletak pada diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita, daerah kita, berawal dari ketidakikutan dengan program-program Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Makna daripada Allah membukakan barokah yang ada di langit dan di bumi. Itu artinya bila mana Allah Subhanahu wa taala sudah letakkan barokah, semisal ya ada air hujan semisal. Allah turunkan air hujan itu, Masya Allah, gara-gara air hujan itu turun menjadi barokah. Tanaman-tanaman, sungai, lautan dan lain sebagainya penuh dengan keberkahan. Mana daripada keberkahan barokah ini artinya bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan. Kita bisa menerima terjadinya hujan. Tidak terjadi tanah longsor, tidak terjadi badai, tidak terjadi angin puting beliung, tidak terjadi banjir, tidak terjadi musibah-musibah di beberapa daerah. Ini artinya Allah turunkan keberkahan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan dari bumi. Rizki yang kita makan, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah bisa mencari rizki yang halal. Rizki yang halal kita tasarufkan untuk keluarga kita, alhamdulillah semuanya sehat. Semuanya digerakkan oleh Allah, senantiasa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan ibadah mereka dengan baik. Istri, suami yang penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang dijadikan keluarga yang baik. Kita memahami ilmu agama yang baik. Setiap sholat fardu kita alhamdulillah diberi kelazatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjamaah. Kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, kita memahami ilmu agama. Kita ditakdirkan oleh Allah punya rezeki sedikit, bisa kita buat untuk menolong orang lain, untuk bersedekah. Bahkan kita diberi kelazatan yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hidup dalam keadaan kebaikan. Dan cara pandang kita memandang orang lain penuh dengan husnudzon. Setiap kita memahami segala sesuatu yang ada di sekitar kita penuh dengan kebajikan. Ini adalah anugerah yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, yaitu sebuah keberkahan. Makanya apabila di antara kita-kita ini amanu, iman kepada Allah, yakin kepada Allah, dan senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, dan mengikuti suri tauladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka kita akan dibukakan keberkahan-keberkahan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan dikeluarkan dari dalam bumi. Sehingga apabila kita mengikuti program Allah, Allah akan memberikan yang segala-galanya kepada kita. Walakin kadzabu, akan tetapi rata-rata orang ini kontroversi dengan program Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kemudian Allah turunkan adab. Jadi awal terjadinya adab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesemrawutan hidup yang terjadi pada diri kita, keluarga kita yang bercerai-berai, anak kita yang sulit aturannya, kita tidak bisa berdamai dengan tetangga, tidak bisa memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang dihadapi, berawal kontroversi, tidak bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja bermanfaat untuk diri saya dan panjenengan semuanya, ditambahi keberkahannya Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya semoga detik demi detik kita bisa merasakan lazatnya ibadah, bisa merasakan lazatnya hidup dalam keadaan barokah di tengah keluarga kita, bisa sakinah mawaddah warahmah. Walhamdulillahirabbil alamin.